Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng menatap serigala langit yang sangat besar dan menggerutu. Ya, aku mempermainkanmu. Tapi kau juga mempermainkanku. Bagaimana aku mempermainkanmu? Serigala langit meraung. Saya benar-benar mengikuti kesepakatan, yang mengatakan bahwa saya dapat menguji apakah itu asli atau tidak. Dan Anda mengatakan saya mempermainkan Anda? Apakah kamu benar-benar berpikir aku begitu bodoh sehingga aku mengizinkanmu untuk terhubung ke alam semesta virtual tanpa token? Aku masih punya otak. Luo Feng tersenyum. Aku yakin kamu mencoba mengirim pesan ke ras iblis sebagai sarana pengujian. Serigala langit bingung. Menerbitkan misi hadiah dalam permainan virtual dengan pemain yang tak terhitung jumlahnya memang merupakan langkah yang cerdas, kata Luo Feng dengan malu-malu. Mungkin ada beberapa mata-mata di antara para pemain, dan tidak ada cara bagi sistem alam semesta virtual untuk mengetahui siapa mata-mata itu. Anda dapat mengirim pesan Anda dengan ini dengan mudah. Luo Feng menatap Skywolf dengan tatapan bingung. Jika Anda berhasil, pemindai saya tidak akan berarti apa-apa bagi Anda, dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Namun, Anda masih memiliki token warisan. Apakah Anda pikir Anda benar-benar akan memberikannya kepada saya pada saat itu? Aku selalu menepati janjiku, jawab Skywolf dengan suara serak. Omong kosong, Luo Feng terkikik. Saya akan menjadi lelucon jika saya percaya janji ras musuh. Skywolf tercengang dan ragu-ragu. Katakan padaku, serigala langit, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Luo Feng berkata, mempelajarinya. Skywolf terus menatap manusia di depannya. Skywolf, sebagai anggota dari ras iblis kerajaan, kejam dan licik, dan merupakan salah satu di neraka es yang dengan sempurna memanifestasikan karakteristik seperti itu. Terlebih lagi, dia mahir menyamar. Tetap saja, meskipun dia selalu bersikap baik selama dia ditahan di neraka es, dia terkadang mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Dia, memang, memikat manusia dengan tokennya dan mencoba mengirim pesan atas nama pengujian. Begitu dia mendapat tanggapan, itu berarti pesan telah diterima, dan tidak masalah bahkan jika manusia mengambil otoritas akses. Pada saat itu, dia tidak perlu memberikan token warisan kepada manusia. Apa yang ada dalam pikiranmu? Skywolf berkata dengan suara rendah. Karena kita telah memainkan semua kartu kita, mari kita jujur satu sama lain mulai sekarang, kata Luo Feng, dengan hati-hati memperhatikan serigala langit. Hanya ada satu aturan. Beri aku tokennya dulu, sebelum aku berikan pemindainya. Tidak, serigala langit meraung. Bagaimana jika kamu mengambil token dan melarikan diri? Haha, kamu, sebagai penguasa neraka es selatan, takut aku akan lari? Luo Feng menatapnya. Siapa di neraka es yang tidak tahu kamu pandai melarikan diri? Skywolf menatap Luo Feng dengan mata birunya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Saya memang pandai melarikan diri. Tetapi Anda adalah seorang kaisar yang tak terkalahkan. Saya tidak punya ide lain jika Anda tidak setuju dengan yang satu ini, kecuali jika Anda dapat menawarkannya kepada saya. Skywolf duduk di sana, merenung untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa memikirkan hal lain. Dia tidak bisa menemukan apapun yang bisa mendapatkan kepercayaan dari manusia yang licik tapi berhati-hati ini. Aku akan pergi jika kamu tidak bisa membuat keputusan, kata Luo Feng, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa gunanya memiliki token jika kamu tidak pernah bisa keluar dari neraka es? Tunggu, Skywolf menatap Luo Feng dengan ragu, lalu berteriak, baik. Aku akan memberimu token, tapi kamu harus memberiku akses. Dan jika itu masih palsu, aku bersumpah akan memiliki semua makhluk itu. Di neraka es memburumu, yakinlah, kata Luo Feng sambil tersenyum. Percayalah pada reputasi manusia. Bodoh untuk mempercayai musuh seseorang. Skywolf menggeram dan melemparkan token kepada Luo Feng. Jadi, kamu tahu itu hal yang bodoh untuk dilakukan, kata Luo Feng. Luo Feng menangkap token dengan tangannya. Tablet heksagonal itu berat, dan dia bisa merasakan sifatnya yang luar biasa hanya dengan memegangnya. Dia bersemangat dan berpikir, saya bisa menukarnya dengan token lain, mungkin salah satu warisan khusus. Token ini jauh lebih unggul dari warisan jenderal yang didewakan catatan iblis, dan mungkin saya bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa. Akses diberikan, kata Luo Feng kepada Skywolf. Ya, Tuan,
kata pelayan wanita itu dengan hormat dan terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Luo Feng menatapnya dalam diam, lalu terhubung ke alam semesta virtual. Alam semesta virtual, puncak Pulau Guntur, di dalam istana pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng pergi menemui pemimpin kota Primal Chaos tepat setelah dia membaca informasi tentang sekolah dewa leluhur dan token secara online. Interior istana meresapi suasana kekacauan. Guru, Luo Feng menyapa dengan hormat. Aliran udara menyampaikan suara pemimpin kota Primal Chaos. Apa yang terjadi? Ini tentang token dewa binatang, kata Luo Feng. Sosok yang ditutupi jubah emas berjalan keluar. Pemimpin kota Primal Chaos tampak tenang, meskipun ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia agak kesal dengan bagaimana Luo Feng mengalihkan perhatiannya, tapi dia harus mengakui bahwa Luo Feng memang beruntung. Luo Feng pernah melawan Kaisar Heiti sebagai Kaisar Sungai Blade di medan perang domain luar, yang merupakan berita yang tersebar luas, dan pemimpin kota Primal Chaos telah mengetahuinya selama ini. Meskipun Luo Feng mematikan transmisi tersinkronisasi dari alam semesta virtual, banyak yang kuat di antara umat manusia telah merekam pertempuran itu. Pemimpin kota Primal Chaos terkejut bahwa Luo Feng telah melawan Kaisar Heiti sebagai penguasa sektor, dan kemudian dia menyadari bahwa bola hitam adalah serangkaian harta karun. Seperti yang tak ternilai, ada berbagai tingkat harta. Harta dapat dinilai dengan fungsi yang berbeda. Harta ofensif tidak seberharga yang defensif, yang lebih rendah dari yang menyegel. Dan harta yang berbeda datang dengan kekuatan yang berbeda. Serangkaian harta pasti tingkat atas. 7 bilah yang dimiliki oleh Seven Blade Emperor adalah serangkaian harta karun. Bagaimana murid saya mendapatkan token tepat setelah dia mendapatkan serinya? Tanya pemimpin kota Primal Chaos, terkejut. Token itu tentu sama berharganya dengan serangkaian harta. Token itu berarti kesempatan untuk berada di sekolah dewa leluhur. Izinkan saya untuk menguraikannya, jawab Luo Feng. Tolong lakukan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Aku pergi ke daerah rahasia bunga hitam kali ini. Luo Feng mulai menceritakan kisahnya tanpa mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, yaitu menemukan black metal. Saya tidak panik setelah ditangkap di neraka es, karena inti saya ada di luar. Saya memperlakukannya sebagai lapangan latihan. Meskipun 5 kaisar yang tak terkalahkan semuanya perkasa, saya memiliki beberapa peluang. Kaisar yang tak terkalahkan hanya memiliki beberapa harta, dan mempertahankan harta langka. Saya berencana untuk melatih diri saya di neraka es, dan setelah saya menyelesaikan bab ketiga dari gerakan Nansen Seven, saya dapat melatih sayap sawu bentuk kedua, yang dapat mengganggu ruang. Saat itu, bahkan ksatria alam semesta tidak akan bisa menyegelku, belum lagi kaisar yang tak terkalahkan di neraka es. Menjadi yang tercepat membuatku tak terkalahkan, lanjut Luo Feng. Aku hampir sekuat mereka sekarang. Ketika aku menyelesaikan bab ketiga dan menjadi lebih kuat, aku tidak akan kesulitan menekan dan melukai mereka. Aku membeli banyak harta sebelumnya, dan aku akan memberikan jam ungu ke salah satu kaisar yang tak terkalahkan yang mungkin saya kalahkan dan kendalikan di masa depan. Selama saya memiliki harta pertahanan dan seorang pelayan kaisar yang tak terkalahkan, saya yakin bahwa saya dapat mengalahkan mereka satu persatu. Ini adalah rencana awal saya, yang untuk melatih diriku sendiri dan mengalahkan mereka satu persatu. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Luo Feng, memang, dipenuhi dengan aspirasi, berani melawan kaisar yang tak terkalahkan sebagai penguasa sektor. Namun, kaisar yang tak terkalahkan hampir tidak bisa mencapai ambang batas, karena mereka memiliki terlalu sedikit harta dan lebih rendah daripada yang asli seperti kaisar yang sejati. Namun, saya menemukan token dewa binatang ini, kata Luo Feng, dan dia secara singkat merangkum kisah serigala langit. Jika Skywolf membeli storiku, aku bisa mendapatkan tokennya tanpa harus melawan. Namun, meskipun dia tahu lebih banyak tentang niatku, aku akan mencoba untuk mendapatkan tokennya terlebih dahulu. Aku tidak tahan, tinggal di neraka es selama 10.000 tahun setelah melihat token. Aku ingin keluar dan pergi ke tanah warisan. Aku ingin menjadi lebih kuat. Luo Feng menambahkan dengan hormat, saya tidak bisa keluar kecuali saya tinggal di sini selama 10.000 tahun lagi. Saya butuh bantuan Anda, Guru. Guru, saya harus memberikan pemindai kepada serigala langit jika saya ingin mendapatkan tokennya. Rencana pertama saya adalah melarikan diri setelah mendapatkan token. Skywolf tidak bisa melakukan apa-apa, karena saya mahir dalam membela diri.
Rencana kedua adalah membiarkannya terhubung ke alam semesta virtual dan mengirim pesan. Setelah itu ras iblis akan muncul, begitu juga guru. Apakah guru akan memberikan beberapa saran? Jika guru tidak memilih salah satu dari pilihan itu, saya bisa menunggu di sini selama 10.000 tahun lagi. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dan berseri-seri. Saya dapat melihat bahwa pikiran Anda terpaku pada tanah warisan, dan akan berliku-liku bagi Anda untuk tinggal di sini, katanya. Biarkan serigala langit mengirim pesan. Meskipun itu adalah kaisar yang tak terkalahkan sekarang, itu lemah sebelumnya, dan ras iblis tidak akan mempercayai semua yang dikatakannya. Tidak mungkin bagi ras iblis untuk mengirim Master Semesta. Bahkan jika itu adalah Master Semesta, aku bisa mengalahkannya, kata Luo Feng. Dapatkan token terlebih dahulu, jika ras iblis mengirim Master Semesta untuk melindungi serigala langit, kata pemimpin kota Primal Chaos. Token itu memang berharga. Tubuhku berkeliaran di alam semesta akhir-akhir ini dan akan membantai salah satu yang tak ternilai. Itu sepadan dengan usaha untuk mendapatkan token. Ya, kata Luo Feng. Oke, pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dengan penuh harap. Dia merasa bahwa dia memang beruntung, dan akan sia-sia baginya untuk menghabiskan 10.000 tahun di neraka es. Jika dia pergi ke tanah warisan, dia mungkin menemukan beberapa hadiah lain. Bagaimanapun, Luo Feng terus mengejutkannya setelah menjadi muridnya. Satu-satunya hal yang sedikit mengganggunya adalah pilihan Luo Feng untuk mengikuti jalan seorang pembaca roh dan seorang pejuang. Neraka es, di dalam istana Serigala Langit. Serigala Langit menatap pelayan wanitanya dengan cemas, penuh harapan, saat pelayan itu menguji alam semesta virtual. Aku telah ditahan di sini untuk waktu yang tak terbatas, raung Skywolf. Ini akan memutuskan apakah aku bisa keluar atau sekarang. Skywolf tiba-tiba menjadi agresif, pandangan langka tentang sifat aslinya. Harus terhubung, harus. Waktu berlalu sementara Skywolf merasa seperti dia telah melewati berabad-abad. Pelayan itu membuka matanya. Apakah sudah selesai? Serigala Langit menggerutu. Ya, Tuan, pelayan itu menjawab dengan hormat. Seseorang baru saja menjawab. Seseorang menjawab. Skywolf gemetar dan merasakan darahnya memanas. Dia tidak pernah begitu senang setelah ditahan di sini. Keren-keren, Serigala Langit melolong. Suara itu menyebar dari istana. Serigala Langit, kata Luo Feng. Haha, manusia, kamu adalah orang yang menepati janjimu. Skywolf berkata, menatap Luo Feng. Respon adalah konfirmasi penerimaan pesan, yang akan diteruskan ke guru Skywolf. Bagaimana mungkin dia tidak senang mengetahui dia akan keluar? Skywolf telah stabil seperti gunung es sebelumnya, sedangkan sekarang, dia terangsang seperti gunung berapi yang akan meledak. Kalau begitu aku akan pergi sendiri, kata Luo Feng sambil tersenyum. Haha, Serigala Langit tertawa terbahak-bahak. Jadilah tamuku. Pintu terbuka, gemuruh. Luo Feng melirik pintu, membuka sayapnya dan terbang. Selamat, Tuan, kata para pelayan saat mereka mulai merayakan. Skywolf, bagaimanapun, berkata, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Meskipun Ksatria Ungu tidak dapat mengawasi semua yang terjadi di neraka es, kita akan berada dalam masalah jika dia mengetahuinya. Tetaplah waspada sampai kita benar-benar mengetahuinya. Kami hanya akan menunggu di sini dan akan keluar dalam 1 atau 2 hari. Skywolf menatap dunia es yang tak terbatas di luar. Manusia, aku akan membiarkanmu menyimpan token itu sebentar untuk menghindari masalah. Aku akan mendapatkannya kembali dan mendedikasikannya untuk rasku setelah makhluk tertinggi tiba. Memikirkan hal ini, Skywolf tidak bisa menahan tawa. Di bawah manipulasinya yang halus, suara itu hanya bergema di dalam istana. Setelah Luo Feng meninggalkan istana, Kaisar Jihong muncul di sampingnya dan berteleportasi sendiri. Jauh di dalam salju neraka es timur, di dalam tempat tinggal Luo Feng sangat gembira. Saya telah memperoleh token warisan Dewa Binatang, kata Luo Feng. Aku tidak menyangka sekolah Dewa Leluhur menjadi begitu kuat dan memiliki 8 Dewa Binatang. Oh, benar ada patung Dewa Binatang yang berbeda di kolam emas Kaisar 7 bilah. Tiba-tiba, pemandangan memasuki pikirannya tentang kelahiran bintang yang disegel dan bagaimana Kaisar yang jatuh kehidupan telah meluncurkan serangan diam-diam terhadap Kaisar 7 bilah. Selama serangan itulah Seven Blade Emperor telah mengeluarkan kolam emas khusus. Itu mungkin ada hubungannya dengan sekolah Dewa Leluhur, pikir Luo Feng.
Tampaknya Kaisar Tujuh Pedang juga mendapat warisan khusus. Luo Feng dipenuhi dengan ketegangan. Aku akan pergi ke tanah warisan dan melihat bagaimana keadaannya. Serigala Langit, aku harus berterima kasih padamu, kali ini. Luo Feng mendongak dan tersenyum. Aku sedang menunggu makhluk tertinggi dari rasmu. Mari kita lihat apakah itu akan menjadi saingan pemimpin kota primal chaos dari guruku. Ras iblis memang mendirikan banyak jaringan intelijen di alam semesta virtual manusia. Namun, kematian biasa tidak diizinkan untuk mengaksesnya, dan bahkan kematian tingkat kaisar tidak diizinkan kecuali dalam keadaan khusus, karena menggunakan jaringan sangat berbahaya. Meskipun ada banyak metode rumit untuk menyembunyikan identitas mereka, pengawasan adalah segalanya di alam semesta virtual. Jadi, bahkan sepotong kecil petunjuk dapat mengekspos seluruh jaringan yang mahal. Si Bowa masih hidup. Di dalam wilayah ras iblis adalah planet yang makmur di mana banyak ras iblis muda tinggal. Namun, di planet ini hiduplah seorang ksatria alam semesta yang kuat. Si Bowa menjadi muridku yang ketiga ketika aku baru saja diangkat menjadi ksatria alam semesta, katanya. Saya belum mendengar kabar darinya karena Tuhan yang tahu berapa lama. Saya tidak percaya dia masih hidup. Serigala langit sepanjang 2 meter dengan bulu biru sedang bergembira di dalam istana yang damai. Dan masih banyak lagi. Ia menjadi kaisar yang tak terkalahkan tanpa sumber daya atau bantuan apapun di neraka es. Haha, saya berharap si Bowa menjadi ksatria alam semesta sebelumnya, dan saya benar sepanjang waktu. Jika itu bisa tetap di klan dan telah disediakan dengan sumber daya yang tepat, dia bisa saja menjadi ksatria alam semesta sejak lama. Serigala langit yang tampaknya biasa sedang berjalan-jalan. Guru, apakah Anda memutuskan untuk keluar? Serigala langit sepanjang 10 km muncul dan menyusut menjadi 2 meter. Serigala langit tingkat kaisar adalah murid lain dari ksatria alam semesta, dan itu adalah pemilik planet ini. Aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Serigala langit biru melolong dan menghilang. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Ya guru. Jauh di dalam wilayah ras iblis melayang sebuah istana di antara bintang-bintang. Itu dikelilingi oleh api warna pelangi yang menyala-nyala. Setiap bola api sebesar bintang. Adegan itu tidak dapat dilihat kecuali seseorang berada dalam jarak dekat dari lokasi istana. Rupanya, ruang dan waktu di sekitar istana terpelintir dan tidak bergantung pada alam semesta luar. Istana itu berbentuk bola api, dan di dalamnya sunyi. Di alun-alun besar di depan istana muncul sosok buram, yang mengembun menjadi serigala langit biru sepanjang 10 km. Pemimpin, ksatria alam semesta merendahkan diri di tanah dan menyapa. Patung berbentuk mata di istana berkedip dan suara gemuruh keluar. Ada apa? Pemimpin, kata serigala langit dengan hormat. Aku baru saja menerima kabar tentang muridku, yang menjadi muridku saat pertama kali diangkat menjadi ksatria alam semesta. Aku sangat menghargainya sampai menghilang beberapa saat setelah menjadi muridku. Namanya si Bowa. Suara gemuruh itu melanjutkan. Aku kenal dia. Namanya ada dalam daftar penyelamatan pembalik waktu. Saya mencoba melakukan itu dan menyelamatkannya, tetapi saya gagal. Saya pikir itu dikendalikan secara mental oleh beberapa yang kuat lainnya. Meskipun si Bowa tidak sekuat saat menghilang seperti sekarang, ia telah memenuhi syarat untuk dibangkitkan karena potensinya. Sayangnya, itu tidak berhasil dihidupkan kembali dan dengan demikian dilupakan. Saya menerima pesannya, kata serigala langit. Itu berada di neraka es dari wilayah rahasia bunga hitam, dan telah ditahan di sana untuk selamanya. Neraka es dari ksatria ungu dan ksatria biru. Ya, pemimpin, serigala langit melanjutkan, itu menjadi kaisar yang tak terkalahkan tanpa sumber daya atau instruksi apapun. Kaisar yang tak terkalahkan, suara itu bercampur dengan kejutan. Aku tidak akan berani berbohong, jawab serigala langit. Pemimpin, saya ingin pergi dan menyelamatkan murid saya. Namun, saya tidak yakin apakah saya cukup kuat untuk melakukan itu dengan ksatria ungu dan ksatria biru yang menjaga neraka es, terutama dengan ksatria ungu yang hadir, yang merupakan salah satu dari para jenderal yang didewakan dari sekolah dewa leluhur. Itu sebabnya saya ingin meminta bantuan Skyflower Knight. Tapi saya khawatir dia tidak akan mau melakukannya. Karena itu, saya datang ke sini untuk memberitahu Anda terlebih dahulu. Ksatria Bunga Langit adalah makhluk terkuat kedua dari klan Serigala Langit. Meskipun dia hanya seorang ksatria alam semesta batas, dia sekuat master alam semesta biasa.
Dia pasti penguasa alam semesta. Dan yang paling kuat adalah penguasa Skywolf, yang merupakan pemilik istana ini. Jika bunga langit mau muncul, bersama dengan pencegahan ras kita, dua ksatria di neraka es tidak akan berani menolak kita, kata serigala langit. Skyflower berada di tempat yang berbahaya, dan aku tidak bisa menghubunginya, terdengar suara gemuruh. Bahkan aku tidak tahu kapan dia akan kembali ke alam semesta asli. Sekarang karena ini adalah kaisar yang tak terkalahkan, aku akan pergi sendiri. Pemimpin, kamu akan pergi sendiri? Serigala langit berkata dengan rasa terima kasih. Si Bowa akan dipenuhi rasa hormat dan syukur jika mengetahuinya. Aku sudah lama tidak melihat ksatria ungu. Tiba-tiba, bola api terbang menuju istana, menyusut menjadi lidah api kecil yang bergabung menjadi patung api di dalam istana, membuat aura di istana semakin kuat. Ini adalah salah satu yang tak ternilai, kata serigala langit sambil mengagumi apa yang baru saja dilihatnya. Istana ini adalah salah satu yang tak ternilai yang dimiliki oleh klan serigala langit. Master of Skywolf telah mendapatkannya ketika alam semesta pertama kali muncul. Saya akan pergi sekarang. Seluruh istana menghilang. Hanya serigala langit biru yang masih mengambang di antara bintang-bintang, dan dia sangat gembira. Si Bowa, katanya, akan dibawa kembali dengan selamat. Di dalam band bintang neraka es dari wilayah rahasia bunga hitam. Sebuah istana yang menjulang tinggi dikelilingi oleh api muncul entah dari mana. Dan yang kedua muncul, itu menjadi inti dari keseluruhan neraka es, mengerahkan kekuatan yang agresif dan kuat di atasnya. Semua pemain abadi di band bintang Ice Hell langsung mulai menggigil ketakutan. Apa gunanya menakut-nakuti mereka sebagai Master of Skywolf? Jejak cahaya ungu dan kemudian cahaya biru terbang ke istana terapung. Mereka harus merendahkan diri saat kedatanganku. Suara gemuruh keluar dari istana, dan sesosok tubuh yang diselimuti api berjalan keluar. Sosok itu tampak seperti manifestasi hukum alam semesta. Lidah api mengelilinginya, dan serigala langit yang gelap berjalan dengan lambat. Ruang dan waktu di sekitarnya sepenuhnya berada dalam kendalinya, dan dia adalah pemilik seluruh band bintang Ice Hell. Bahkan ksatria biru dan ksatria ungu harus menghormatinya. Dia adalah makhluk terhebat dari klan serigala langit, penguasa serigala langit. Ada serigala langit yang ditahan di neraka es. Suaranya bergemuruh, menggetarkan seluruh wilayah. Biarkan keluar. Ksatria ungu dan ksatria biru saling memandang. Ada sejumlah besar makhluk ras iblis, dan mereka tidak menyangka bahwa Master of Skywolf akan muncul hanya untuk selamanya. Tolong tunggu sebentar, Tuan Serigala Langit, kata ksatria biru itu, dan melambaikan tangannya. Sebuah es silinder muncul di telapak tangannya. Sejak Master of Skywolf tiba, dia harus membawa hartanya untuk menyambutnya. Neraka es adalah salah satu harta karun penyegel, yang langka dan berharga. Bersama dengan bakat ksatria biru, kekuatannya yang luar biasa dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Pikiran ksatria biru memasuki neraka es dan mengunci serigala langit, menendangnya keluar dengan mudah. Keluar! Serigala langit putih tidak berdiri tegak sampai berguling-guling di antara bintang-bintang. Setelah melihat sekeliling, kegembiraan memenuhi matanya. Ketika melihat sosok ungu dan biru, dan istana dilalap api di mana berdiri serigala langit hitam yang kuat, ia mengingat legenda klan serigala langit. Itu tidak bisa mempercayai matanya. Pemimpin, si Bowa merendahkan diri dengan sensasi. Pemimpin legendaris klan serigala langit, pemimpin abadi, ksatria ungu, seberapa kuatkah serigala langit ini? Serigala langit hitam memandang ksatria ungu dari jauh. Meskipun ksatria ungu dan Tuan Serigala Langit memiliki dendam satu sama lain, ksatria itu harus menekan permusuhannya. Master of Skywolf bukan sembarang Master Universe dengan harta yang tak ternilai. Tuan Serigala Langit, kata ksatria ungu, yang satu ini sangat berbakat, dan berada di peringkat 5 teratas di neraka es. Jika dilengkapi dengan beberapa harta yang sesuai, ia akan menyaingi kaisar tak terkalahkan lainnya. Lalu mengapa kamu menahannya? Mengetahui potensinya, Master of Skywolf terus menggerutu. Neraka esku yang menahannya, kata ksatria biru itu, jelas kesal. Master of Skywolf melihat ke ksatria biru. Gemuruh, sebuah kekuatan tak terlihat menyerang ksatria biru, yang tubuhnya memantul dan retak. Setelah itu potongan-potongan itu dirakit. Siapa yang mengizinkanmu berbicara? Suara itu kacau karena marah. Rasa dingin melintas di matanya, yang membuat ksatria ungu ketakutan. Tuan Serigala Langit, teriak ksatria ungu. Tenang,
Karena kamu, aku tidak akan benar-benar menyakitinya. Master of Skywolf menenangkan dirinya. Itu hanya hukuman kecil. Ksatria biru terbang kembali ke Ksatria ungu. Dia dipenuhi dengan kejengkelan, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya. Ksatria ungu itu tersenyum dan berkata, "Tuan Serigala Langit, saya sudah membiarkan orang-orang Anda pergi. Jika Anda ingin menyusul saya, Anda dapat ikut dengan saya ke band Bintang Neraka Es, dan saya dapat mengundang beberapa teman." Petik 2. Saya akan lewat. Master of Skywolf melihat sekilas ke arah Ksatria ungu dan melihat ke bawah ke arah Shibowa. Shibowa berkata, "Pemimpin, ada manusia di neraka es, dan dia memiliki token Dewa Binatang." Dia tidak berani mengatakan kepadanya bahwa dialah yang memberikan token kepada manusia, karena dia takut membuat marah makhluk tertinggi yang hanya pernah dia dengar sebelumnya. Token Dewa Binatang. Master of Skywolf melihat ke Ksatria ungu. "Biarkan manusia itu keluar, dan aku akan membawanya bersamaku," kata Master of Skywolf. Itu adalah kesepakatan yang sangat baik untuk mendapatkan token dengan kata, karena token adalah sumber daya yang terbatas untuk perlombaan. Manusia, Ksatria ungu dan Ksatria biru bertukar kontak mata dan menyadari bahwa mereka dalam masalah. Ksatria ungu menggelengkan kepalanya. "Tidak ada manusia. Jangan berani-beraninya bilang tidak ada." Suara itu meledak, menggetarkan sekelilingnya. Ruang itu terpelintir seperti ombak. "Tentu saja, kamu tahu ada manusia di dalam." "Tidak, tidak ada," kata Ksatria ungu dan terus menggelengkan kepalanya. Kedua ksatria tidak punya nyali untuk menyerahkan manusia. Mereka telah menghubungi tamu duduk gunung dan memastikan bahwa manusia itu adalah siswa yang sangat dihargai olehnya. Semua orang tahu betapa hebatnya tamu duduk gunung itu. Bahkan Master of Skywolf tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Mereka mungkin berhasil bertahan jika mereka menganiaya Master of Skywolf. Namun, bahkan sekolah dewa leluhur tidak dapat melindungi mereka jika mereka menganiaya tamu duduk gunung. Tidak ada manusia. Ksatria biru itu setuju, menggelengkan kepalanya juga. Si kecil pasti salah ingat. Ada manusia sebelumnya, tapi dia sudah lama meninggal. Master of Skywolf menatap Ksatria ungu dan Ksatria biru dengan kaget. Dia tidak percaya mereka tidak mau memberinya manusia. Shibowa, yang berdiri di samping, juga melihat ke arah pemimpinnya dan menunggu petunjuknya. Jika dia menyerah, itu akan mengatakan hal yang sama seperti kedua ksatria. Jika tidak, itu akan menceritakan kisah yang berbeda. "Menarik," kata Master of Skywolf. "Siapa manusia ini? Dia tidak terdengar seperti bukan siapa-siapa." Master of Skywolf berdiri di depan istana yang menjulang tinggi dan mengabaikan para ksatria. "Apakah makhluk tertinggi dari ras manusia membuat perjanjian dengan kalian berdua sehingga kalian berdua lebih suka menentangku? Jika itu sesuatu yang baik untuk manusia, aku pasti akan menyabotnya. Beri aku manusia itu." Master of Skywolf memelototi mereka. "Atau aku akan menangkapnya sendiri." "Pemimpin, mereka berbohong. Aku baru saja melihat manusia," teriak Shibowa. "Apa kamu mendengar saya?" Master of Skywolf menatap para ksatria. "Tuan Serigala Langit," Ksatria ungu berkata dengan marah. "Apakah kamu akan melawan kami karena manusia?" "Saya akan menyarankan Anda mundur," kata Ksatria biru. Mereka sudah diam-diam memberitahu tamu duduk gunung, yang memiliki keterampilan luar biasa, untuk berbagi berita. Namun, tamu duduk gunung hanya menjawab, "Beri dia manusia dan campur tangan. Jangan beritahu dia hubungan saya dengan manusia ini." "Beri aku manusia," tuntut Master of Skywolf. "Tidak peduli siapa di belakangnya, aku tidak akan takut. Bahkan jika dia adalah pendiri Gigantic Axe." Ksatria ungu dan Ksatria biru saling memandang. Mereka merenungkan mengapa Mountain Sitting Gas menyuruh mereka untuk menyingkir dan tidak mengekspos hubungan itu. Master of Skywolf pasti akan pergi jika dia mendengar nama tamu duduk gunung. Tapi apa gunanya ini jika Mountain Sitting Gas berkata demikian? "Oke," Ksatria ungu itu mengangguk. "Kami akan membiarkan dia pergi." Jauh di dalam salju neraka es timur, Luo Feng duduk di ruang tamu dan menunggu pemimpin kota Primal Chaos. Gemuruh. Dia tiba-tiba merasakan seluruh kekuatan penyegel meremasnya. Spasi retak di bagian depan. Dia diperas bahkan tanpa melakukan perlawanan. Luo Feng membuka sayapnya dan melayang di antara bintang-bintang. "Itu pasti guruku," pikir Luo Feng. Tapi dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Ksatria ungu dan Ksatria biru berdiri jauh.
dan di sisi lain melayang sebuah istana raksasa yang dikelilingi oleh api. Kekuatan yang terpancar darinya sangat besar dan melampaui istana menelan langit yang pernah dilihat Luo Feng sebelumnya. Pemiliknya, serigala langit hitam, membuat Luo Feng membatu, dan di sebelahnya berdiri serigala langit putih yang patuh. Ini adalah serigala langit dari neraka es, pikir Luo Feng dalam hati. Manusia, kata si Bowa, menatap Luo Feng dengan puas. Token itu hanya disimpan olehmu untuk sementara. Dan sekarang, token dan nyawamu akan hilang. Master of Skywolf menatap Luo Feng. Sepertinya kamu memiliki latar belakang yang kuat, kata sang master. Sayangnya, kamu sekarat hari ini dan tidak akan dibangkitkan. Di mana guruku? Dia seharusnya sudah datang sejak lama. Mati, Master of Skywolf berkata dengan acuh tak acuh. Semua bentuk suara meledak dan menyebar ke semua makhluk yang ditahan di neraka es. Luo Feng dan si Bowa juga mendengarnya, begitu pula kedua ksatria dan Master of Skywolf. Di antara gugusan bintang neraka es, sungai langit buram yang panjangnya beberapa tahun cahaya muncul dan menutupi seluruh pita bintang. Itu tampak sangat panjang, seolah-olah membuka pintu masuk ke alam semesta lain. Di sungai mengapung berbagai jenis harta, yang masing-masing kekuatannya menembus ruang. Ini sungai seribu harta, teriak ksatria ungu, bingung. Sungai seribu harta, kata ksatria biru dan melihat ke Master of Skywolf, dengan bangga. Master of Skywolf bingung. Dia meraung, berdiri di depan istana dengan kuku kakinya. Pemimpin kota Primal Chaos, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Karena kamu di sini. Api di sekelilingnya membubung dengan menyebar kemana-mana, tetapi padam oleh kekuatan dari sungai. Istana mulai terombang-ambing seolah-olah akan runtuh setiap saat.